Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. Halo, jumpa lagi dengan Muza untuk melanjutkan chapter berikutnya. Duduk tenang dan selamat menikmati. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Lu Feng, ini pertempuran pertamamu, jadi jangan gegabah. Monster-monster ini jauh lebih ganas daripada yang mereka buat di militer. Chen Gu dengan sungguh-sungguh mengingatkan Lu Feng. Lu Feng tersenyum. Dia tahu saudara Chen mengkhawatirkannya. Di skadron Palu Api, hanya dia yang lebih dekat dengan Chen Gu dan Zhan Ke yang berada di sektor Mingyu. Adapun Kapten Go Feng dan Wei Jian bersaudara, mereka agak jauh. Karena dia baru dan tidak akrab dengan mereka, akan sulit untuk mendapatkan pengakuan Go Feng dan kelompoknya. Semoga beruntung Lu Feng. Dengan kecepatan dan kecepatan reaksi Anda saat ini, Anda hanya berada di level petarung canggih. Kekuatanmu juga mendekati level itu. Seharusnya tidak ada masalah menghadapi babi hutan bertanduk ini. Tombak Zhan Ke yang secara mengejutkan juga memberikan beberapa kata penyemangat. Tiga lainnya, Kapten Go Feng dan Wei Jia bersaudara, mengawasi Lu Feng. Lu Feng mencabut pedang hantunya. Dengan tangan kirinya memegang perisai dan tangan kanannya memegang pedang hantunya. Dia tersenyum. Kapten, saudara Chen, lihat aku. Mendapatkan tanduk babi hutan bertanduk itu. Saat dia mengatakan itu, Lu Feng bergegas ke arahnya. Mereka menyaksikan Lu Feng pergi. Kapten, bukankah menurutmu memberi Lu Feng seekor babi hutan bertanduk peringkat F, mengharapkan terlalu banyak darinya untuk pertarungan pertamanya? Chen Gu tidak bisa menahan diri untuk berkata, meskipun regu Palu Api, kami harus mengujinya, kami harus melakukannya selangkah demi selangkah. Akan lebih baik jika kita mendapatkan monster peringkat G sebagai gantinya untuk dia hadapi. Ya, kita tidak bisa terburu-buru untuk ini. Zhan Ke juga berbicara. Tidak ada masalah dengan pengaturan kapten. Yang lebih tua dari Wei Jia bersaudara berkata. Wei Ti berkata dengan rendah, tingkat kebugaran tubuh Lu Feng tidak kalah dengan binatang itu. Meski agak sulit, ia harus bisa menang dengan sedikit penderitaan dan rasa sakit. Tapi ini pertama kalinya dia memasuki hutan belantara. Zhan Ke tidak yakin. Jadi bagaimana jika ini pertama kalinya? Saya tidak ingin dia menjadi beban. Atau bagaimana kita bisa berburu monster yang lebih kuat dengan seorang pemula? Wei Qing mengerutkan kening di samping. Pada saat itu, dari 5 anggota veteran Legu Paru Api, Chen Gu dan Zhan Ke jelas berada di pihak Lu Feng, sementara Wei Jia bersaudara sedikit mencurigainya. Berhenti berdebat, Go Feng ikut berbicara. Chen Gu yang lainnya mulai terdiam. Awas, bicaralah setelah menyaksikan pertarungan Lu Feng dengan babi hutan bertanduk itu, kata Go Feng tanpa ekspresi. Seperti jaguar yang gesit, Lu Feng berlari ke belakang mobil yang terbalik di jalan raya. Dari sana dia melihat ke arah babi hutan bertanduk yang tidak terlalu jauh. Semua bulu pada babi hutan itu berwarna hitam dan setiap rambut seperti jarum hitam dan tanduknya seperti pedang bermata. Di bawah cahaya matahari sore, ujung tanduk memantulkan sinar yang sangat dingin dan membeku. Jadi babi hutan besi dalam ujian pertempuran tempur ini seperti hammer yang berat dan buas.
maka babi hutan bertanduk ini adalah keberadaan yang fleksibel dan kokoh. Ini adalah pertarungan pertamaku, jadi aku harus menampilkan pertunjukan yang bagus, guman Lu Feng. Saya hanya bisa bergabung dengan regu palu api karena dua alasan. Permintaan kepala instruktur Zuge, tetapi yang lebih penting, bantuan saudara Chen dan saudara Zhang. Lu Feng jelas pada satu hal, sangat sulit bagi pemula untuk bergabung dengan pasukan pejuang elit. Kapten Go Feng dan Wei Jia bersaudara jelas mencurigai saya belum sanggup untuk bergabung dengan tim ini. Jadi saya perlu membuktikan diri dengan pertempuran ini. Lu Feng menatap babi hutan bertanduk yang saat ini sedang mencari mangsa. Ketiga level tersebut, level H, G, dan F masing-masing adalah gelar untuk prajurit tingkat rendah. Prajurit tingkat menengah dan prajurit tingkat tinggi, jelas babi hutan bertanduk di depan mendekati level F. Babi bertanduk itu meraung dan mengamati sekeliling dengan tatapan mematikan. Ia menemukan saya, denyut Lu Feng meningkat dan dia sedikit bersemangat. Boom, babi bertanduk itu terbang dengan ganas ke arahnya. Seperti tank berkecepatan tinggi, itu langsung menabrak hammer terbalik yang ada di depan Lu Feng. Lu Feng lari seperti monyet yang sangat gesit. Dan dengan ledakan, hammer itu terlempar dan berguling beberapa kali di jalan raya. Hammer yang terpapar matahari dan angin selama beberapa dekade langsung pecah. Dan ban menggelinding di jalan raya beberapa saat hingga berhenti. Dalam beberapa saat menghindari, Lu Feng langsung menuju ke babi hutan bertanduk itu. "Mati kau sampah," teriak Lu Feng. Seperti kilat dia menembak ke arah babi hutan bertanduk dan pedang hantu di tangannya langsung melintas ke arah kepala babi hutan bertanduk itu. Sepertinya babi hutan bertanduk yang baru saja menabrak hammer tidak memiliki cukup waktu untuk menghindar. Tapi tepat saat Lu Feng mendekatinya, siu, bayangan hitam menuju langsung ke arah Lu Feng. Sangat cepat, Lu Feng terkejut. Dan dengan satu langkah kakinya, dia hampir tidak berhasil memutar tubuhnya untuk menghindari serangan dari bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu adalah babi hutan bertanduk yang seperti cambuk baja. Cia. Setelah menarik ekornya, babi hutan bertanduk itu melonjak dengan gesit dan terbang langsung menuju Lu Feng. Kukunya yang kasar dan keras seperti baja dan tanduknya yang tajam seperti bilah mengarah langsung ke arahnya. Brengsek, babi hutan ini terlalu cepat. Lu Feng memundur lagi dan mengangkat perisai di tangannya. Bam, perisai dan kuku babi hutan bertanduk bertabrakan dengan ganas. Pada saat tabrakan, Lu Feng menggunakan gaya rebound untuk menyelam di mana ia berguling di lantai dan mengalihkan gaya. Babi hutan bertanduk mengejarnya dan Lu Feng berguling ke truk yang rusak dan dengan seperti anak panah masuk ke belakang truk. Dengan memblokir truk, sepak terjang babi bertanduk itu tidak dapat mencapai efek yang diinginkan. Setelah menyaksikan pemandangan ini dari jauh, kelima anggota regu palu api mengangguk sedikit. "Kapten, Lu Feng memiliki refleks yang baik, bukan?" Chen Gu tersenyum. Kapten Go Feng tersenyum sambil mengangguk. "Dia baik. Saya pikir dia akan mengalami kesulitan dengan babi hutan bertanduk ini untuk pertama kalinya. Saya tidak berpikir refleksnya akan begitu baik. Keterampilan dasarnya juga cukup bagus." Blok perisainya dilakukan dengan terampil dan gerakannya mengalir seperti air. Lu Feng ini bahkan tidak menerima luka apapun dari rentetan serangan dari babi hutan bertanduk itu. Baik, itu sangat baik. Ekspresi dingin Wei Jia bersaudara akhirnya sedikit mengendur. "Wei King, Lu Feng bagus, bukan?" San Ke tersenyum ke arahnya. "Pertarungan ini belum berakhir, jadi kita masih belum tahu," kata Wei dengan dingin. 5 anggota regu palu api terus menonton pertarungan antara Lu Feng dan babi hutan bertanduk. Lu Feng sedang berkonsentrasi sangat keras dan berpikir, babi bertanduk ini sangat jahat. Dia sengaja membuatku berpikir itu lemah pada awalnya dan kemudian tiba-tiba menggunakan ekornya untuk menyerangku. Dan kemudian menyerangku dengan kuku dan tanduknya. Bersamaan dengan putaran yang sangat cepat, semua ini dirangkai menjadi sebuah combo yang mematikan. Tapi syukurlah saya telah berlatih.
9 tahap Thunderblade beberapa hari terakhir ini, jadi saya memiliki kendali yang lebih tepat atas semua kekuatan saya. Dia telah berlatih pedang guntur tahap 9 bulan lalu. Tampaknya Lu Feng perlu menggunakan sebagian kekuatan spiritualnya untuk bisa keluar dari serangan babi bertanduk itu tanpa cedera. Roar! Babi bertanduk itu melolong. Tidak dengan bodohnya bertabrakan dengan truk, tetapi ia melompat dan bergegas langsung menuju Lu Feng. Sampah, kali ini kamu mencari kematian. Lu Feng dengan ganas menendang ban di sebelahnya. Dan seolah-olah diluncurkan oleh trebuchet, itu terbang langsung ke arah babi hutan bertanduk. Babi bertanduk tidak melambat sama sekali. Itu hanya menunjukkan sedikit kepalanya, tanduk di kepalanya, yang ketajamannya tidak ada saingannya, membelah ban menjadi 2 yang kemudian roboh dan terjatuh. Lu Feng langsung menuju babi hutan bertanduk setelah menendang ban. Roar! Tepat setelah menabrak ban, babi hutan bertanduk itu menoleh dan mengarahkan tanduknya ke arah Lu Feng. Mati. Pada saat ini, Lu Feng melakukan belokan fleksibel seperti kupu-kupu dan nyaris menghindari tanduk babi itu sambil berputar. Bilah hantu di tangan Lu Feng dengan bantuan energi rotasi langsung menebas pedang hantu itu, kemudian bertambah kecepatannya selama beberapa tebasan. Secepat kilat, pisau pemintal langsung menusuk kepala babi hutan bertanduk itu. Lu Feng bisa dengan jelas merasakan kekakuan dan ketangguhan pada bulu babi bertanduk itu. Tidak ada peluru yang bisa menembus bulu babi hutan itu. Tapi darah segar merah bocor keluar, dan setelah memotong sebesar 5 cm kepala babi hutan, pedang Lu Feng tidak bisa masuk lebih dalam. Babi bertanduk itu melolong gila-gilaan merasakan sakit, dan dengan ganas menoleh dan menabrak Lu Feng. Babi bertanduk yang terluka menjadi lebih ganas. Apa teknik yang sangat lincah. Wajah Wei Jia bersaudara dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bisa menghindari tanduk babi hutan bertanduk dengan sangat hati-hati, seru kakak Weti. Luar biasa, dan dia berani berbelok di depan tanduk babi hutan bertanduk seperti itu. Bukankah dia takut tanduk babi hutan itu bertanduk akan menembus tubuhnya? Luar biasa. Apakah ini omong kosong, atau apakah dia benar-benar memiliki keahlian? Gilirannya tampak sederhana, tetapi itu mengungkapkan teknik yang sangat menakjubkan dari Lu Feng. Baik, Chen Gu dan Zheng Ke tidak bisa membantu selain memuji. Anak ini memiliki kekuatan. Tersenyum. Gao Feng tersenyum. Dalam situasi berbahaya seperti itu, dia berani melakukan hal-hal seperti itu dan bahkan berhasil. Tekniknya tidak rata-rata, tetapi melebihi rata-rata. Momennya juga bagus. Tapi kekuatan hidup babi hutan ini sangat kuat. Membunuh babi hutan bertanduk ini bukanlah tugas yang mudah. 5 anggota regu Palu Api termasuk Wei Jia bersaudara semuanya tersenyum. Mereka berlima terus menonton dari jauh. Pertempuran antara Lu Feng dan babi hutan bertanduk satu itu menjadi semakin gila.